Perkenalkan, kami mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep dasar supervisi pendidikan, teknik, dan proses supervisi pendidikan. Sebelum menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Definisi supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision, yang terdiri dari dua kata super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, menurut E. Mulyasa 2011, secara etimologi supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau memiliki dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Hakikat dari supervisi pendidikan ialah proses pembimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan stakeholders sekolah lainnya yang berhadapan langsung selama proses belajar para siswa untuk memperbaiki kondisi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dan ditandai dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Tujuan supervisi pendidikan yang pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya untuk lebih baik lagi. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditunjukkan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah atau lembaga. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar bagi guru-guru. Teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, kunjungan. Teknik ini melibatkan supervisi dengan mengunjungi lokasi atau objek yang sedang disupervisi. Yang kedua, observasi. Berbeda dengan kunjungan, observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati atau membantu aktivitas secara mendadak atau tanpa persiapan sebelumnya. Yang ketiga, rapat. Rapat merupakan kegiatan terancang yang dihadiri oleh semua anggota organisasi yang dipilih oleh pemimpin seperti kepala sekolah. Peranan supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberikan, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Kedua, konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuannya bersama konsultasi masalah yang dialami guru baik secara individu maupun kelompok. Ketiga, pimpinan kelompok. Sebagai pimpinan kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan
profesional guru-guru secara bersamaan. Keempat, evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil proses belajar mengajar. Proses supervisi pendidikan yang pertama, perencanaan. Perencanaan program supervisi adalah penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan serangkaian kegiatan, membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik supervisi pendidikan, yaitu teknik individual, teknik kelompok, metode langsung, dan metode tidak langsung. Yang terakhir, yang ketiga, tindak lanjut. Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan, teguran yang bersifat mendidik, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Kesimpulan, supervisi pendidikan adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh pihak atasan kepada guru dan stakeholder sekolah untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Tujuan utama supervisi adalah membantu guru memahami tujuan pendidikan, mengatasi masalah siswa, dan meningkatkan profesionalisme serta kualitas pengajaran. Fungsi supervisi mencakup peningkatan mutu pendidikan, mendorong perubahan positif, dan memimpin kegiatan pendidikan. Teknik supervisi seperti kunjungan, observasi, dan rapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi proses pendidikan. Peranan supervisor meliputi koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Proses supervisi terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan mencapai standar pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat, supervisi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan pendidikan di sekolah. Billahi fisabilillah wastabibul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu orang dipincit juga. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari kampus pendidikan. Wah, jangan udah nggak bisa. Satu di sini. Jangan kenapa gitu. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa. Jangan ketawa. Coba sih dulu langsung perkenalkan. Perkenalkan. Dia bukan. Tidak ditawa, jangan bikin Lagi. Kalau ada kau bikin darah tinggi naik, kasih tinggal kau karena sifat Arab baik.